Mimpi PSI menguasai Jawa Tengah disampaikan oleh Ketua Umum mereka, Kaisang Pangarep, saat membuka rapat koordinasi wilayah Dewan Pimpinan Wilayah PSI Jawa Tengah di Kota Solo, Kamis 8 Januari 2026. Kaisang berambisi menjadikan Jawa Tengah sebagai basis utama kemenangan pada pemilihan umum 2029. Ketua Bidang Politik DPP PSI Bestari Barus mengatakan, pembentukan struktur partai sampai ke tingkat bawah dilakukan untuk membuktikan PSI hadir di tengah masyarakat. Saat ini, Bestari mengaku PSI lebih banyak berkutat di perkotaan dan belum masuk ke desa-desa. Selain itu, pembentukan Dewan Pimpinan Ranting atau DPRT bertujuan memastikan PSI lolos verifikasi faktual, Komisi Pemilihan Umum dan lolos sebagai peserta pemilu 2029. Dalam pemilu 2019 dan 2024, PSI gagal melenggang ke Senayan karena gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%. Penguatan struktur organisasi partai menjadi fokus utama PSI saat ini. DPP bahkan menjanjikan kartu tanda anggota atau KTA emas bagi pengurus daerah yang mampu menyelesaikan pembentukan struktur secara cepat dan lengkap. Jika struktur organisasi telah dirapikan hingga tingkat ranting, Bestari yakin PSI dapat menggalang suara di Jawa Tengah secara maksimal. Apalagi bila rencana Presiden ke-7 RI, Joko Widodo untuk mendukung PSI benar-benar diwujudkan. Dukungan Jokowi mereka yakini akan meningkatkan dukungan kepada partai. Hingga hari ini Jokowi tak pernah secara terbuka bergabung dalam struktur kepengurusan PSI. Namun, saat hadir di Kongres PSI di Solo pada 19 Juli 2025, Jokowi menyatakan akan mendukung penuh partai tersebut. Jokowi terpilih sebagai presiden 2 periode dengan dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, namun hubungan Jokowi dan PDIP renggang saat pemilihan presiden 2024. Jokowi dinilai tak mendukung calon presiden yang diusung PDIP, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan justru mendukung anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto. Pada 2024, PDIP memecat Jokowi dan Gibran sebagai kader partai. Dengan dukungan Jokowi, Bestari Barus optimistis PSI dapat mengambil alih Jawa Tengah yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng, sebutan untuk wilayah yang menjadi lumbung suara PDIP. Dalam beberapa pemilu terakhir, PDIP menguasai Jawa Tengah dengan perolehan suara lebih dari 20%. Sedangkan pada pemilu 2024, perolehan suara PSI di Jawa Tengah tak mencapai 3%. PDIP tak mau berkomentar banyak tentang rencana PSI mengambil alih Jawa Tengah. Ditemui di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu 10 Januari 2026, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto hanya menjawab pemilu masih lama. Namun, mimpi besar PSI dinilai bagai pungguk merindukan bulan. Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan, PDIP telah bertahun-tahun memiliki kader dan pemilih loyal di Jawa Tengah. Dukungan Jokowi kepada PSI ia nilai tak akan serta-merta membuat pemilih PDIP berpindah haluan. Hal ini tercermin dari hasil pemilu 2024. Meski mereka takluk dalam pemilihan presiden dan pemilihan gubernur, PDIP tetap memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan legislatif di Jawa Tengah. Selain itu, pengaruh ketokohan Jokowi secara elektoral dinilai tak lagi sekuat saat ia masih menjabat presiden. Saat masih menjabat, selain punya ketokohan dan citra positif, Jokowi memiliki perangkat negara yang dapat membantu pemenangan PSI. Peneliti Populis Center Usep Saipul Ahyar menjelaskan, pengaruh besar Jokowi dulu tak serta-merta menjamin keberhasilan elektoral di masa depan tanpa kerja ideologis dan organisatoris yang konsisten. Selain bersaing dengan PDIP, PSI harus menghadapi partai politik lain yang telah lebih lama mengakar di masyarakat Jawa Tengah. Dari Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, hingga Partai Gerindra.
Usai berujar, koar-koar kandang gajah itu harus memiliki keunggulan pada tingkat jaringan struktural, kedalaman kader, serta relasi historis dengan basis pemilih. Dirinya menyatakan PSI masih kalah oleh Gerindra, PDIP, dan Golkar.